Soal fisika dasar. Sebuah mobil bergerak pada sebuah jalan lurus sepanjang 40 km dengan kecepatan 30 km per jam. Kemudian mobil melanjutkan perjalanan dalam arah yang sama sepanjang 40 km lagi dengan kecepatan 60 km per jam. Pertanyaan A, berapa kecepatan rata-rata mobil sepanjang 80 km perjalanannya? Asumsikan bahwa mobil bergerak sepanjang arah X positif. B, berapa kelajuan rata-rata mobil? Dan C, buat grafik X versus T dan tunjukkan bagaimana kecepatan rata-rata dapat ditemukan dari grafik ini. Baik, kita coba jawab mulai dari yang nomor A. Berapa kecepatan rata-rata mobil sepanjang 80 km perjalanannya? Ya, asumsikan bahwasanya bergerak sepanjang arah X positif. Jadi kalau kita gambarkan di sini, perjalanannya kita bisa gambarkan seperti ini ya. Jadi dia berangkat dari sini ke sini gitu ya. Nah, di sini adalah titik awalnya. Ini kemudian sepanjang 40 km. Berarti kita hitung di sini 1 2 3 4 gitu. Di sini 40 km yang pertama, kemudian di sini 40 km yang kedua gitu ya. Jadi perjalanan yang pertama adalah 40 km, perjalanan kedua juga 40 km. Kemudian kecepatannya sepanjang yang pertama itu adalah 30 km per jam dan perjalanan yang kedua 60 km per jam. Jadi di sini kita tuliskan, di sini kecepatannya adalah jadi ini V-nya. V untuk yang pertama itu adalah 30 km per jam. Dan V yang kedua itu sama dengan 60 km per jam. Nah, di sini kalau kita kasih simbolnya juga, maka di sini adalah perpindahan yang pertama, delta X1 itu sama dengan 40 kilo, dan perpindahan yang kedua, delta X2 itu sama dengan 40 kilo juga. Kemudian ditanya, selama perpindahan total 80 km itu, berapa kecepatan rata-ratanya gitu ya. Nah, untuk menghitung kecepatan rata-rata, kita tahu rumusnya bahwasanya ini adalah kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi dengan durasi waktu perpindahan tersebut ya. Karena di sini ada dua, X1 dan X2, maka kita katakan di sini adalah perpindahan totalnya dibagi dengan durasi total selama perpindahan tersebut, waktu untuk berpindahnya secara total. Nah, di sini tentu kita bisa lihat bahwa untuk delta X total itu merupakan jumlahan dari delta X1 dan delta X2. Tuh ya. Maka di sini sama dengan 40 km plus 40 km sama dengan 80 km. Nah, pertanyaannya di sini kita untuk menghitung kecepatan rata-rata total kita butuh waktu tempuh totalnya, dan di sini tidak diberikan ya waktu tempuh totalnya. Jadi untuk menghitung waktu tempuh total kita bisa gunakan relasi yang sama seperti ini. Jadi untuk perjalanan 1 dan perjalanan 2 kita bisa tuliskan di sini. Jadi untuk perjalanan 1 kita punya relasi V1 sama dengan delta X1 per delta T1 gitu. Dan V2 juga sama, V2 itu sama dengan delta X2 per delta T2 gitu ya. Sehingga di sini untuk menghitung delta T1 atau durasi waktu untuk perjalanan yang pertama sama dengan delta X1 dibagi V1. Di sini juga sama, berarti delta T2 sama dengan delta X2 dibagi V2. Nah, di sini kita langsung aja hitung delta X1-nya itu sama dengan 40 km dibagi 30 km per jam. Gini ya. Ini bisa juga dituliskan sebagai 40 km dikali 1 jam per 30 km. Nah, begitu juga untuk yang sebelah sini, maka delta T2-nya itu sama dengan 40 km dibagi 60 km per jam. Dan di sini juga sama, berarti sama dengan 40 km dikali 1 jam
per 60 km. Nah, di sini kita coret. Kilometernya bisa dicoret ya. Ini juga dicoret. Nah, dari sini kita dapatkan kesimpulannya delta T1 itu sama dengan 40/30 jam atau 4/3 jam. Dan delta T2 nya itu sama dengan 40/60 jam atau 4/6 atau sama dengan 2/3 jam gitu ya. Nah, ini dia adalah hasil-hasil untuk delta T1 dan 2 nya ya. Kemudian dari sini kita kembali di sini untuk kita butuhkan delta T waktu tempuh totalnya yang merupakan delta T1 ditambah delta T2 ya, waktu selama perjalanan 1 dan perjalanan 2. Berarti di sini saya punya 4/3 ditambah 2/3 jam. Ini sama dengan 6/3 jam atau sama dengan 2 jam. Oke. Nah, dari sini kita bisa hitung yang ingin kita cari di awal adalah kecepatan rata-rata total ini kan ya, kecepatan rata-rata total perjalanan. Sehingga untuk menghitung kecepatan rata-rata total perjalanannya, saya bisa tuliskan di sini VR sama dengan delta X perpindahan total dibagi dengan durasi perpindahan yang total atau waktu perjalanan total. Berarti di sini adalah 80 km dibagi dengan 2 jam ya. Jadi 80 km ini dibagi dengan 2 jam ini ya, dari delta X total dan delta T total. Oke, jadi dari sini kita dapatkan hasilnya sama dengan 40 km per jam. Nah, ini adalah jawaban yang kita inginkan ya, 40 km per jam. Kemudian pertanyaan yang B, ini berapa kelajuan rata-rata mobil? Nah, di sini untuk menjawab kelajuan, apa bedanya dengan kecepatan gitu ya. Jadi ini akan saya beri garis dulu, garis pemisah. Oke, misalkan kita beri garis pisah di sini. Ya, jadi yang B, apa beda kelajuan dan kecepatan? Kalau kelajuan itu adalah besaran pertama, dia adalah besaran skalar yang dibuat dari besarnya perpindahan, asalnya adalah dari besarnya perpindahan dibagi durasi perjalanan. Besarnya perpindahan, jadi dia nilainya selalu positif. Jadi dia tidak menandakan arah kemana dia berpindahnya kalau kelajuan itu, dan besarnya selalu positif, dia skalar. Bedanya dengan kecepatan, kalau kecepatan di sini dia itu adalah besaran vektor. Ya, besaran vektor itu adalah vektor perpindahan dibagi durasi perjalanan. Nilai bisa positif dan negatif. Tergantung arahnya. Jadi positif itu arah kanan. Kalau kita gambarkan di sini, positif itu artinya dia bergerak ke arah kanan, dan negatif biasanya disimbolkan untuk bergerak ke arah kiri gitu ya. Seperti kita lihat di sini tadi, sebenarnya di sini kan asumsinya bahwasanya asumsi bahwa mobil bergerak sepanjang arah X positif. Jadi sebenarnya gerakannya itu ke sana dia, ya kan? Perpindahannya ke sana. Sekarang karena kita lihat di sini dia itu berpindahnya itu selalu ke arah positif ya, dari kanan terus ke kanan lagi gitu ya, dari sana terus ke sana lagi,
maka bisa kita katakan di sini kecepatannya itu selalu positif dan dia sama dengan besarnya kelajuan ya. Kelajuan bisa beda dengan kecepatan kalau misalkan di sini arahnya berbalik gitu. Maka kelajuan bisa beda dengan kecepatan. Tapi karena kecepatannya itu searah terus, maka dan itu ke arah positif, maka untuk B ini ya, untuk pertanyaan B, besarnya kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan ini bahasa Inggrisnya speed gitu ya. Sama dengan kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan itu bahasa Inggrisnya velocity, simbolnya makanya V. Kecepatan rata-rata sebesar, jadi speed biasanya kadang orang pakai simbol S juga, S sama dengan V sama dengan 40 km per jam. Nah, ini adalah jawaban kita. Oke, nah ini adalah untuk soal yang B. Kemudian kita akan mencoba menjawab yang C. Buat grafik X ya, ini ya. Buat grafik X versus T dan tunjukkan bagaimana kecepatan rata-rata dapat ditemukan dari grafik. Jadi kita disuruh mencari hasil kita kecepatan rata-rata yang ini cuman menggunakan metode grafik. Untuk itu kita butuh kita tulis dulu deh yang di sini C ya. Ini kita akan menjawab untuk soal yang C. Kita butuh penggambaran yang ini ya. Kita butuh penggambaran ini, kita copy dulu. Nah, oke. Sebentar, ini dipaskan lagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, penggambaran kita kan kayak gini ya. Jadi pertama dia perjalanannya terpecah menjadi dua. Perjalanan pertama kedua, perjalanan pertama 40 kilo, kecepatannya 30 km per jam. Perjalanan kedua sepanjang 40 kilo juga dengan kecepatannya 60 km per jam. Nah, kalau kita coba gambarkan grafiknya, maka coba kita gambarkan grafiknya di sini. Kalau kita coba gambarkan grafiknya, kita akan punya kurang lebih kayak gini ya. Ini grafiknya di sini. Kemudian dia ya kurang lebih di sini aja. Oke. Nah, di sini adalah sumbu untuk X dan di sini dalam kilometer dan di sini adalah sumbu untuk waktu T dalam jam ya. Nah, kemudian di sini kita tahu juga informasi dari sebelumnya tadi bahwasanya waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan pertama itu adalah ini 4/3 jam dan perjalanan kedua adalah 2/3 jam ya. Berarti kita bisa tuliskan juga di sini keterangannya delta T1 itu sama dengan 4/3 jam. Dan delta T2 itu sama dengan 2/3 jam. Nah, ini sama dengan hasil yang kita dapatkan di sini ya. Oke. Kemudian informasi ini kita bisa gambarkan di sini. Jadi kalau kita gambarkan 4/3 jam, kita sebaiknya menggunakan skala per blok ini kita hitung sepertiga sehingga satunya ada di sini. Ini 1. Jadi setiap naik 3 itu adalah angka 1 gitu ya. 1, 2, terus di sini 3 jam ya. Sehingga 4/3 jam untuk perjalanan yang pertama itu adalah titiknya di sebelah sini ya. Sepertiga kali 4. Jadi di sini adalah 4/3 jam. Kemudian waktu dia di 4/3 jam tadi dia sudah mencapai 40 kilo di sini. Maka dan kecepatannya
dan kecepatannya di sini konstan ya, 30 km per jam, sehingga di sini kita cari 40 kilo. Jadi di sini 1 2 3 4 gitu ya, di sini 40. Nah, berarti titik temunya ada di sini 4/3 dan 40 ya, ini dia titik temunya. Kemudian perjalanan kedua itu di 2/3 jam, berarti 2 blok ke arah sini pas di 2 jam ini. Kita tambah 2 blok jadi 1 2 pas di angka 2 jam ini, dan dia sudah mencapai 80 kilo ya, karena 40 plus 40 berarti 80. Berarti di sini kita cari angka 80, ini 50, 60, 70, 80 di sini ya. Ini 80. Sehingga di sini kita bisa tarik garis ke atas menuju yang 80 ini. Dan di sini titik temunya di sini. Nah, ini dia diagram perjalanan kita. Karena dia kecepatannya konstan gitu, kita bisa tarik garis lurus di sini. Kita akan tarik garis lurus mulai dari pusat sampai ke titik pertama. Kemudian dari titik pertama kita lanjutkan sampai ke titik kedua. Nah, ini adalah diagram perjalanan kita gitu ya. Ini untuk perjalanan yang pertama dan ini untuk perjalanan yang kedua. Nah, kita bisa lihat kalau kita mau hitung, betulkah kita dari diagram ini bisa dapatkan kecepatan yang sama 30 km per jam untuk perjalanan pertama dan 60 km per jam untuk perjalanan kedua. Kita hitung kemiringan dari masing-masing garis ini ya, 2 garis ini kita hitung kemiringannya. Maka kalau kita mau coba hitung, misalkan untuk perjalanan yang pertama, kan berarti di sini ada segitiga siku-siku ini ya. Kalau yang kedua, perjalanan kedua, segitiga siku-sikunya adalah yang ini. Nah, ini adalah segitiga siku-siku untuk perjalanan yang kedua. Jadi 2 buah segitiga siku-siku ini kita cari kemiringannya ya. Kalau mencari kemiringannya itu sama dengan misalkan kita mencari, misalkan di sini ada sudutnya gitu. Misalkan di sini sudutnya alfa, kemudian di sini sudutnya beta. Maka sama saja kita mencari tangen dari sudut-sudut tersebut ya. Berarti untuk mencari kecepatan perjalanan pertama V1 itu sama dengan tangen alfa ya. Tangen alfa itu, tangen itu apa? Tangen kan depan bagi samping. Depannya itu yang ini, sampingnya ini ya. Depannya ini adalah 40 km tingginya, sisi tegaknya itu. Kemudian sisi sampingnya itu kan ini 4/3 jam ya, 4/3 jam sampai dari sini ke sini. Berarti tangen alfa sama dengan 40 km dibagi dengan 4/3 jam ya, berarti V1 nya sama dengan 40 km dikali 3/4, di sini ada jamnya di bawah ya. Sehingga kalau kita hitung, ini coret jadi 10 sama dengan 30 km per jam. Jadi sesuai dengan hasil yang ini ya. Nah, kemudian kita cek untuk yang kecepatan kedua. Kecepatan perjalanan kedua itu adalah tangen dari beta. Tangen dari beta itu adalah sisi depannya beta, berarti yang sebelah sini, ini adalah 40 km dibagi dengan tangen di depan dibagi samping. Sampingnya ini adalah 2/3 ya. Di sini sepanjang 2/3 jam. Maka di sini kita hitung 40 km dibagi dengan 2/3 jam ya, atau sama dengan V2 sama dengan 40 km kali 3/2 jam sama dengan, ini kita coret, ini jadi 20, di sini hasilnya 60 km per jam. Nah, ini adalah hasil yang sama dengan ini. Nah, kemudian gimana kita kalau mencari kecepatan rata-rata untuk perjalanan total? Karena yang ditanyakan itu ya, yang ditanyakan adalah ini, kecepatan rata-rata dapat ditemukan dari grafik ini untuk total seluruh perjalanan kan. Berarti kita ingin mendapatkan nilai 40 km per jam yang ada di sini melalui metode grafik ini. Maka untuk melakukan hal tersebut kita bisa
tarik garis ya, tarik garis mulai dari titik awal perjalanan sampai titik akhir perjalanan. Titik awalnya di titik 0 ini, kemudian akhir perjalanannya ada di 80 kilo ya. Kemudian di sini Anda bisa lihat saya bisa buat segitiga siku-sikunya itu adalah segitiga siku-siku. Untuk yang merah ini berarti kan dia dari sini sampai bawah. Nah, segitiga siku-sikunya berarti untuk perjalanan total itu adalah yang ini ya. Tuh. Sehingga kalau kita lihat di sini total tinggi garisnya ini adalah untuk sisi depannya itu adalah 80 km dan total untuk perjalanan itu adalah 2 jam kan, dari sini ke sini dia panjangnya 2 jam. Kalau kita pasin sedikit, jadi dari sini ke 2 jam gitu ya. Ini 2 jamnya di sini. Nah, berarti apa? Kalau kita mau hitung tangannya, misalkan di sini kita kasih nama simbolnya di sini adalah sudutnya itu besarnya. Sudutnya itu adalah theta, maka untuk mencari kecepatan rata-rata total kita hitung di sini kecepatan rata-rata total itu sama dengan tangan dari theta ya. Tangan dari theta itu tangan depannya theta itu 80 kilo, sampingnya theta itu adalah 2 jam. Berarti di sini kita tuliskan ini 80 km per 2 jam. Sehingga kecepatan rata-rata totalnya adalah 40 km per jam. Nah, ini sama dengan hasil yang kita dapatkan melalui perhitungan satu-satu yang ada di atas tadi. Nah, baik, ini adalah pembahasan soal fisika dasar bab pengukuran soal nomor 1.